Lazarus itu mati, tetapi Yesus mengatakan dia tidur. Kenapa? Dibangunkan Yesus. Aduh. Mana dalilnya? Coba tunjukin. Tunjukin aja. Ya, makanya kirain tahu. Narang. Dengar. Lazarus itu mati, dikonfirmasi sama keluarganya. Lalu Maria Magdalena mengatakan, tolonglah Yesus, itu saudaraku Lazarus mati. Terus Yesus karena dia adalah Tuhan, dia bilang, sesungguhnya dia tertidur. Kenapa dia seenteng itu mengatakan Lazarus itu tertidur? Sabar, bukan. Kenapa Yesus menarasikan Lazarus itu tertidur? Karena Yesus sanggup membangkitkannya. Itu. Dia mau mengatakan kuasanya. Udah, kamu jangan Bukan, kemana ya? Itu penjelasan saya. Nih ya, bahkan semua orang-orang mati saat itu bangkit. Ini ayatnya di dalam Alkitab. Ya. Semua orang kudus bangkit. Saya percaya Yesus, bangkit percaya Mbak. Ketika Yesus mati. Ini ayatnya. Ini makanya baca Alkitab nih. Matius 27 ayat 52 sampai 53. Ya, dan kuburan terbuka, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini jadi beneran saat itu ada banyak kebangkitan. Semua orang kudus itu bangkit ketika Yesus itu mati. Tuh. Ini makanya kamu nggak tahu. Dan tadi penjelasan saya kenapa Yesus mengatakan seenteng itu Lazarus itu dia katakan tidur, karena Yesus itu punya kuasa membangkitkan. Itu makanya dia bangunkan lagi si Lazarus. Ada lagi pertanyaan kamu? Ya udah, kalau nggak gini, kalau memang menurut ya sudah, bukan menurut saya, tapi coba pikirkan, kenapa enteng sekali dia mengatakan itu? Karena dia dengan gampang membangunkannya. Dia mau ngasih tahu itu. Nah, dan satu hal lagi yang harus kalian tahu, saat itu juga semua orang itu bangkit, termasuk Yohanes. Semua orang-orang kudus itu bangkit saat itu dan mati lagi, sama seperti Lazarus. Jangan salah, ini kalian boleh baca di dalam Matius tadi nih, ya. Di dalam Matius 27 ayat 52 sampai 53. Tuh, kalau kamu nggak percaya. Jadi Yesus itu kenapa dia harus menjadi manusia? Supaya dia itu bisa mati. Supaya dia menyelamatkan, membangkitkan semua orang. Seperti itu. Jadi lebih percaya mana kamu sama Yesus, sama yang ngaku-ngaku Tuhan tapi nggak bisa bangkitin? Ya, coba kalian baca deh. Pasti kalian juga baru menyadari bahwa benar di sini hidup semua orang. Ini orang-orang kudus itu bangkit kembali. Kuburan terbuka dan itu beneran. Oke, kita naikkan lagi ya. Ya, saya hanya menjawab di sini. Jadi kalau kamu tidak percaya atau apapun narasi kamu, itu urusan kamu. Halo, kita Buton. Iya, halo. Ya, silakan mau bertanya apa, Pak? Enggak, tadi kan kau itu banyak mengutip tentang Lukas dari peristiwa sebelum kelahiran Yesus itu kan, yang menceritakan Bunda Maria. Ya kan tadi ya? Apa pertanyaan Anda? Saya mau tanya, Lukas bisa menceritakan peristiwa itu dari mana dia ngambil sumber? Dia kan cuma bukan siapa-siapanya Yesus, dia juga lakukan penyelidikan. Dia rasul, goblok. Iya, terus dari mana dia dapat informasi? Rasul dari siapa? Rasul dari siapa? Dia bertanya kepada Maria, goblok. Ya tentulah logikanya gitu. Pasti dia bertanya kepada Maria, kan dia menyelidiki. Nih, Lukas 1. Nih, dengerin Oon. Nih. Kapan dia ketemu Maria? Jangan kau nipu kau. Theophilus yang mulia, karena dia kan menyelidiki, lalu mencatat. Kapan ketemu Maria? Kapan dia ketemu Maria? Kau goblok bener kamu. Justru Maria itu hidup bersama dengan Rasul Lukas. Maria itu hidup bersama murid-muridnya Yesus. Kapan lagi dibilang? Ini goblok banget ya. Kamu di bawah. Sabar, aku lagi mau menunjukkan ini. Kamu udah nyi. Jangan gitu bang. Kayak gak ada adab. Kau kan nanya. Harus diludahi kau biar sadar. Nih, ya, Lukas 1. Nih kamu baca, semuanya boleh baca. Di dalam Alkitab. Theophilus yang mulia, ini kan dia ini menarasikan ini. Ini rasul loh, ya. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita peristiwa yang terjadi di antara kita.
antara kita, berarti dia masuk. Logikanya. Ya. Lukas ini adalah 70 murid. Rasul dia, rasul. 70 murid Yesus yang lain. Kamu bisa baca di Lukas 10. Kalau saya menerangkan, kamu jangan motong. Saya ludahi kamu. Ngerti kamu, goblok? Ya. Kan kamu selalu bilang, Oten diludahi. Kamu yang saya ludahi sekarang. Dikatakan seperti ini ya. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan, nih kamu baca. Seperti yang disampaikan kepada kita, berarti dia masuk di dalamnya. Oleh mereka yang semula adalah saksi mata. Ya berarti Rasul Lukas menanyai Maria dan pelayan firman. Pelayan firman ini siapa? Para rasul. Karena itu setelah aku menyelidiki peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membekukannya dengan teratur bagi kamu, supaya kamu mengetahui bahwa segala ajaran yang kepadamu sungguh benar. Jadi Rasul Lukas menuliskan karena dia bertanya kepada Maria, dia menyelidiki kepada Maria. Marianya sendiri ngasih kesaksian. Seperti itu. Saya nggak suka dipotong-potong. Jadi jangan potong-potong saya. Makanya saya ludahi kamu. Kamu kalau bertanya, jangan narasinya ini kayak debt collector. Kau itu kayak penjahat, kayak preman yang suka ini ngebubarin orang gereja. Kayak preman. Selalu dari awal itu ya, rata-rata kayak preman semuanya. Ya jangan kayak gitu, memalukan kamu, nggak punya adab kamu. Ini dijawab, dan ini jawabannya lugas gitu loh. Jadi Rasul Lukas itu langsung menyelidiki kepada siapa? Namanya penyelidikan. Berarti dia menanyai Maria. Tahu dari mana Lukas? Dari Maria lah. Ibunya hidup kok. Maria bahkan hidup bersama-sama dengan Rasul Lukas. 70 murid dan 12 murid. Gimana kamu ini? Makanya waktu Yesus mati, dia titip ke murid-muridnya. Ibu, inilah anakmu, kepada murid-muridnya. Terus Yesus bilang lagi kepada muridnya, inilah ibumu. Ya udah jelas. Ah, kalian ini. Jangan ya, kalian tuh jangan kayak ini dong. Kayak penjahat gitu. Nanya tapi kok kayak penjahat. Nggak suka saya. Saya turunkan kamu. Jangan maruk. Nanti kalau saya tanya balik, kamu gila lagi. Halo, Ajaki. Halo. Halo Mbak. Ya, silakan. Mau bertanya apa? Ya. Ya Bang, Saya silakan mau mau bertanya bertanya, apa? Boleh. Mbak kan orang Kristen kan? Mbak orang Kristen tentunya sangat menyayangi dan menghormati atau pengikut dan penyembah Yesus Kristus kan Mbak? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentang dogma Kristen, Mbak. Silakan. Oh ya. Jadi begini Mbak, saya mau tanya. Jikalau Mbak dikasih kesempatan di masa Yesus waktu disalib, Mbak menyaksikan apa perbuatan Mbak waktu itu Mbak? Apakah diam dan nangis sama seperti yang dilakukan Bunda Maria dan murid-muridnya. Diam dan menangis. Berarti Mbak mengiyakan atau taat kepada Yesus. Taat kepada Yesus karena Yesus menyuruh murid-muridnya itu untuk diam dan menyuruh Bunda Maria itu untuk diam. Berarti Mbak mensupport dong kejadian itu. Ya, tentu kami mensupport apa yang menjadi kehendak Yesus. Karena di salib itu juga berdasarkan kehendak Yesus. Yesus itu sendiri yang menyerahkan dirinya. Makanya ketika Petrus pun diam dulu. Jelasin dulu panjang lah Bang. Kamu ini potong-potong. Oke. Lalu ini kamu. Ya, jadi sama seperti yang dilakukan oleh para rasul dan Bunda Maria, mereka diam dan menunggu waktunya sampai semuanya digenapi. Karena Yesus itu sendiri bilang, memberikan aba-aba kepada murid-muridnya. Ya, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Waktu Rasul Petrus menolak itu,
Yesus bilang apa? Nyala kau iblis, karena kamu mengikuti kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Nah, dari situ Petrus itu belajar supaya dia mentaati gurunya sekaligus Tuhannya. Disuruh menunggu sampai semuanya ini selesai, sampai dia bangkit dan menyatakan diri. Jadi apa yang akan saya lakukan? Sama seperti Rasul. Berarti Lagian Mbak kalau itu saya- tergantung dengan sukacita, Mbak. Senang. Iya dong, karena dia bangkit. Kalau Yesus tidak mati, berarti Kalau Ibu Mbak Adam yang tidak digantung, Mbak, diselamatkan. Mbak membantu. Sabar dulu, Dia sabar gantung atau dulu. gimana, Mbak? Oke, jadi kalau Yesus itu tidak mati, bagaimana dengan janjinya kepada Adam bahwa dia akan menyelamatkan Adam dan Hawa? Bagaimana janjinya kepada Yesaya, Daud, Saul, Abraham, Yakub, Ishak, bahwa dia berjanji akan menarik mereka semua ke Firdaus. Makanya Yesus itu mati untuk menyelamatkan mereka semua. Dan saat itu juga Tapi mereka Mbak. semua naik ke atas, ke Firdaus. Oke. Apalagi Tapi kalau pertanyaan? begini, Mbak. Kalau Mbak sayang sama ibu dan bapak Mbak, dan di depan mata Mbak, ibu itu mau dibunuh, apakah Mbak menolong atau diam saja? Apa seperti Yesus mengikhlaskan begitu saja? Maksudnya apa? Ibu bapak saya sudah mati, Pak. Ya. Jangan berandai-andai di sini, Pak. Kalau itu memang ada di depan mata Mbak, Ya udah, tergantung Anda. apakah Mbak membantu atau diam saja kayak Mbak melihat Yesus? Gini, Pak. Saya nggak suka berandai-andai, saya bilang. Tanya teologi. Kalau kamu suka berandai-andai, andai kamu di zamannya Nabi diracun, kamu kenapa diam aja? Gini, Pak. Saya katakan saya hanya menjawab dari dogma saya. Nggak usah berandai-andai. Sudah cukup berandai-andainya. Kalau Anda berandai-andai, saya tanya Anda. Andai kamu nanti mati, kamu kan nggak tahu muka nabimu, kamu nggak tahu yang mana Tuhanmu. Apa yang mau kamu lakukan ketika mati? Saya tanya kamu. Ketika kamu mati, kamu kan nggak tahu muka nabimu yang mana, suaranya yang kayak gimana, Tuhanmu yang Jangan kayak gitu. gimana. Terus Ibu apa dan yang mau bapak kamu Mbak lakukan? itu mau mati, apakah Mbak diam saja atau membantunya supaya tidak digantung, Mbak, tidak dibunuh? Apaan sih tadi udah dijawab, Pak? Jangan diulang-ulang, Pak, kayak orang goblok. Enggak, berarti Mbak itu tidak sayang sama ibu atau Ada lagi yang mau Yesusnya? ditanya, Pak? Ada lagi yang mau ditanya? Oke, sekarang saya bertanya lagi, Mbak. Oke. Mbak itu penyembah Yesus atau pengikut Yesus, Mbak? Saya penyembah dan pengikutnya. Oh, berarti kalau pengikutnya mengikuti semua apa yang diucapkan Yesus, Mbak? Iya, semua perintahnya terhadap orang Kristen pasti diikuti. Oh, kalau Yesus mengatakan hidup yang kekal itu kayak mana, Mbak? Nanti setelah kebangkitan. Enggak, menjadi hidup yang kekal itu mengenal siapa? Mengenal satu-satunya Bapa dan Yesus yang telah diutus. Oke, berarti dia itu utusan, Mbak ya? Iya dong, kalau firman itu tidak diutus, bagaimana kita mengenal Allah yang benar yaitu Bukan Bapa? Tuhan dong, Mbak. Tuhan dong. Firmannya itu Tuhan, Bang. Berarti Mbak membantah dia utusan. Enggak? Enggak ada yang bantah. Mbak bilang dia Tuhan. Dia nggak ada bilang Tuhan. Dia utusan. Tuhan, dia Tuhan dan utusan. Yesus itu Tuhan dan utusan. Kenapa? Jangan dibantah Iya, dong. sebenarnya dia bilang Tuhan, Bang. Oke, saya tanya kamu anak atau bapak? Maksudnya, Mbak? Kamu seorang anak atau seorang bapak? Kalau sekarang saya sudah keluarga, saya bapak. Ah, ya sudah, keduanya udah, jangan goblok. Dulu kamu seorang anak, sekarang kamu jadi seorang bapak. Mana yang mau kamu bantah? Nggak bisa kamu bantah. Demikian Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah utusan. Nggak ada yang dibantah karena dia keduanya. Jadi jangan goblok gitu. Jadi jangan satu-satu aja. Ya saya tanya sekarang sama kalian. Muhammad itu nabi apa suami Aisyah? Muhammad itu nabi atau suami Aisyah? Nggak bisa kan? Kalian bantah salah satunya kan? Karena dia keduanya. Jangan goblok. Udah. Jangan bodoh gitu loh. Jadi Yesus itu utusan, nggak ada yang membantah. Yesus itu Tuhan, nggak ada yang bantah. Karena dia benar, Tuhan dan guru, utusan, nabi, imam, raja, firman Allah yang maha kuasa, al-qiyamah, al-hayat, akbar, semua gelar itu, al-awal, al-akhir, dia segala-galanya. Kenapa? Nggak ada yang dibantah, diterima semuanya. Seperti itu, jadi jangan goblok. Ketika saya tanya kamu dulu, kamu anak atau seorang bapak?
dulu saya, apakah kamu berakhir jadi anak ketika kamu jadi bapak? Saya tanya kamu semua yang laki-laki di sini, apakah ketika kamu menjadi seorang bapak, kamu berhenti jadi anak? Ya sudah. Ya, jangan goblok, udah dibilang dia itu dalam kekekalan adalah Allah. Dia firman Allah. Satu di dalam Bapa. Kita nggak bisa menolak itu. Karena dia demikian, adanya sejak kekal. Gitu. Saya belum jadi bapak, Bun. Ya dah, kamu jomblo. Dulu kamu anak, sekarang kamu jomblo. Oke. Halo, kita Buton. Ini bukannya tadi udah bertanya ya? Oke, kita naikkan yang lain lagi ya. Ongkem. Nggak ada orang itu yang mau ongkem. Mereka itu kan ngikutin pendahulunya, nggak pakai muka. Ngarang mbak, narasinya nggak ngarang. Karena Yesus betul-betul sudah ada dalam kekekalan. Halo, silakan. Bapak Halo. Idam, halo. Silakan, mau bertanya apa? Ya, mau bertanya Boleh. apa itu keselamatan di dalam Kristen itu, Mbak? Ya. Kebangkitan dan hidup abadi. Itulah keselamatan itu. Iya. Bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Iya, ya. Hmm. Berarti Lagi. kalau sudah mati Hmm. terus bangkit lagi gitu, Tam? Iyalah, nanti kita semua dibangkitkan sama seperti Yesus bangkit. Makanya Yesus tuh gelarnya Al-Qiyamah, sang kebangkitan. Enak ya jadi Kristen ya, Mbak? Kamu juga Bisa nanti bangkit dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Kamu juga dibangkitkan, tapi untuk disiksa di neraka. Orang Kristen dibangkitkan untuk beroleh hidup kekal. Kamu juga Kamu kok dibangkitkan. tahu, Mbak? Kok Iya, karena itu kamu ajaran kok Yesus. udah tahu? Iyalah, ajaran Yesus, Oh, dan Yesus gitu. sudah membuktikan. Iya. Ya itu kan kata kamu tuh, Mbak. Enggak, ini bukan kata saya. Ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Kita semua dibangkitkan, Pak. Gitu kata. Ngarang kamu itu. Enggak lah. Ngarang. Memangnya kamu nanti nggak dibangkitkan sama Tuhanmu? Nggak bisa ya? Ya bisa. Iya. Jadi yang saya katakan ini bukan karangan, karena ini fakta. Ada begitu banyak orang yang sudah dibangkitkan Tuhan Yesus ketika dia mati dan bangkit. Ya, semua orang-orang kudus juga dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Lazarus juga demikian sudah dibangkitkan. Jadi ini adalah peristiwa yang terjadi 2000 tahun lalu. Berarti Tuhan itu nggak adil kalau begitu, Mbak. Kenapa? Berarti Tuhan Yesus nggak adil kan? Loh, kamu kan dibangkitkan. Kamu dibangkitkan juga. Ikuti Allah yang benar, maka kami akan selamat. Ini dia, adil dong. Ya kali kamu diciptakan Tuhan Yesus. Ibarat kata gini, Bang. Kamu babu, saya yang gaji, tapi kamu kerja sama majikan lain. Ya kamu saya hukum. Masa kamu itu saya kasih makan, saya gaji, kamu kerjanya sama majikan yang lain. Ah, nggak adil kan? Gimana supaya adil? Kamu harus dihukum, dipenjara kamu. Iya kata kamu. Itu, masa kamu berbuat dosa? Dosa yang paling pertama sekali yang tidak diampuni Tuhan adalah ketika kamu menyembah Allah lain selain Sang Tritunggal Maha Kudus. Itu dalam hukum Taurat, dalam hukum yang pertama, jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Ya, karena Tuhan Yesus itu pencemburu yang akan membalaskan dendamnya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Makanya kamu hati-hati, Pak. Sembah Tuhan Yesus, nanti kamu masuk neraka. Mustahil. Iya, benar. Karena apa, Pak? Mustahil. Dengar ya, Ingat. saya kasih tahu, Pak. Bisa dihidupkan apa enggak? Dengar, Pak. Sekarang. Kamu tahu Lazarus yang dibangkitkan Yesus? Lazarus ini sudah menyaksikan itu, Pak. Ada orang kaya tidak percaya kepada Yesus. Kalian boleh buka di Lukas 16 ya, mulai dari ayat 19. Ya, Lazarus ini sudah pernah mati, barengan mati sama orang yang nggak percaya sama Yesus. Apa yang dia saksikan? Kamu dibawa ke neraka, disiksa dalam api yang menyala-nyala. Ini kesaksian orang yang sudah pernah bangkit dari kubur. Makanya kamu jangan nggak percaya lagi. Ya nggak percaya itu kan. Iya, kamu. karena Lazarus ini benar. Bahkan Tuhanmu mengkonfirmasi bahwa
Isa itu pernah membangkitkan orang mati, namanya Lazarus. Ya betul, kalau Nabi Isa ya. Gitu. Nah, jadi sekarang Bapak gimana? Mau ngikutin orang kayak nggak percaya Yesus nggak? Dia menderita nih. Saya tunjukin nih ayatnya, Pak. Ini beneran, Pak. Ini kesaksian. Karena dia benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Mbak, Nih ya, Mbak, Lukas kalau sudah beriman 16. tidak bisa, meskipun dikasih apapun nggak bisa berubah. Itu Kamu udah iman. dikasih Kalau kesaksian. Kristen bisa berubah. Kalau Islam itu kalau punya iman Kamu ini. Nih, saya kasih tahu. Nih kamu nggak percaya nih ya. Maaf ya, saya turunin berisik kamu nih. Ya, ini di Lukas 16. Kamu harus baca nih. Lukas 16. Ya. Nih, ini kesaksian orang yang sudah pernah mati. Ya, namanya Lazarus. Nih ya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ya, ada seorang pengemis namanya Lazarus. Ini kenapa tidak dikasih nama? Karena dia tidak percaya kepada Yesus. Nah, Lazarus ini ada namanya ditulis karena dia percaya. Ya, dikatakan. Ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, dikuburkan sementara ia menderita sengsara dalam alam maut. Dia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu dia berseru kepadanya, "Kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api." Makanya kalian hati-hati. Lazarus ini adalah orang yang dibangkitkan Yesus. Yang tadi ada nanya kan, oh, Lazarus nggak mati, Lazarus tidur. Ini dia orangnya. Ini dia orangnya, biar kalian tahu. Dan dia memberi kesaksian waktu di alam maut. Makanya kan dia bangkit lagi. Dikatakan sama si orang kaya itu, ditanyanya kepada Abraham, "Bapak Abraham, suruhlah Lazarus memberitahu saudaraku yang belum percaya kepada Yesus. Karena aku takut mereka menderita sama kayak aku." Apa kata Bapak Abraham? Orang mati yang bangkit tidak akan meyakinkan orang yang tidak percaya. Kalaupun mereka mau percaya, mereka akan diyakinkan oleh kitabnya Musa. Karena Musa menulis tentang Yesus. Kalian harus percaya dengan itu. Nih, ya, aku lanjutkan lagi. Kalian harus lihat itu, nih ya. Nih, dikatakan. Ya, nih. Kalian harus tahu. Ya, lalu ia berseru. Nah, ini tadi kan. Nih. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepada kamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak bisa menyeberang." Jadi nggak ada jembatan. Ya? Tidak ada jembatan menurut Lazarus, karena Lazarus sudah pernah mati dan bangkit ya. Kata orang itu, "Kalau gitu Bapak, ya aku minta kepadamu supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Nih, sebab masih ada 5 orang lagi saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Berarti kamu harus punya Taurat dan kitab nabi-nabi. Ya, nih. Terus kan, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka," nih, bangkit berarti, "mereka akan bertobat," kata Bapak Abraham kepadanya. "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ini buktinya bahwa perkataan Bapak Abraham itu betul. Kamu tidak akan yakin dengan kesaksian ini. Kenapa? Karena kamu tidak punya kitab Musa dan para nabi. Itu. Ya. Makanya kamu pun sekarang tidak percaya,
Karena kamu tidak punya Taurat Musa dan kitab Yesaya, Mazmur Daud, Yeremia, Yesaya, semua kitab nabi-nabi. Punya nggak kamu? Nggak kan? Makanya kamu nggak yakin.